Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Ramadhani Aminah dengan NIM A3202101006 beserta dengan teman saya Sofiana Nur Rahmawati dengan NIM A3202101086. Izin mempresentasikan bab 13 dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan judul Motivasi, Pengajaran, dan Pembelajaran. Pada judul ini atau pada bab ini, nantinya kita akan membahas 4 subbab yang berbeda, yaitu yang pertama ada menjelajahi motivasi, lalu kemudian proses prestasi, dilanjutkan dengan motivasi hubungan dan konteks sosiokultural, dan yang terakhir menjelajahi kesulitan prestasi. Untuk subbab yang pertama, yaitu menjelajahi motivasi, pada subbab ini nantinya kita akan mengetahui atau mempelajari tentang pengertian dari motivasi itu sendiri dan disambung dengan perspektif mengenai motivasi. Motivasi atau kita sebut sebagai perilaku yang termotivasi dapat diartikan dan diyakini sebagai perilaku yang mendapatkan energi, perilaku yang terarah, dan perilaku yang berkelanjutan. Lalu perspektif mengenai motivasi. Perilaku perspektif tentang motivasi menekankan bahwasanya penghargaan dan hukuman eksternal merupakan faktor kunci yang menentukan motivasi siswa ataupun murid. Insentif adalah rangsangan positif ataupun negatif, atau bisa disebut sebagai peristiwa yang dapat memotivasi perilaku. Sinar perspektif humanitis menekankan kapasitas untuk pertumbuhan pribadi, kebebasan untuk memilih nasib sendiri, dan sifat-sifat positif. Lalu menurut hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan individu harus puas berada dalam urutan-urutan tersebut, yaitu yang pertama ada fisiologis, yang kedua ada keselamatan cinta, dan yang terakhir memiliki harga diri dan aktualisasi diri. Aktualisasi diri tersebut ataupun yang biasa kita sebut dengan aktualisasi ini tertinggi dan paling sukar dipahami dari kebutuhan Maslow. Namun, kebutuhan Maslow juga menjelaskan melibatkan motivasi untuk mengembangkan potensi seseorang seiring dengan manusia. Dalam perspektif kognitif pada motivasi, pikiran siswa memandu motivasi mereka. Perspektif kognitif berfokus pada motivasi internal untuk mencapai atribusi, mencapai keyakinan siswa bahwasannya mereka secara efektif dapat mengendalikan lingkungan mereka dan menetapkan tujuan, merencanakan, dan memantau kemajuan menuju tujuan. Perspektif kognitif sesuai dengan konsep dari R.W. White, yaitu perspektif sosial, menekankan sebuah kebutuhan afiliasi yang dapat memotivasi siswa untuk menghabiskan waktu dengan rekan sebaya, teman dekat mereka, ataupun kepada orang tua mereka. Dan keinginan mereka untuk memiliki hubungan positif dengan guru mereka. Lalu kita sambung dengan subbab yang kedua, yaitu proses prestasi. Proses prestasi, nantinya pada subbab ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik, lalu atribusi, penguasaan motivasi dan pola pikir, efikasi diri, penetapan tujuan, penetapan perencanaan, dan pengawasan diri. Lalu ada harapan, dan yang terakhir ada nilai dan tujuan. Memasuki motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik ataupun eksternal dapat diartikan sebagai motivasi yang melibatkan untuk melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang lain.
atau sarana untuk mencapai tujuan untuk menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang melibatkan motivasi internal ataupun dari dalam, melakukan sesuatu untuk minat sendiri atau tujuan itu sendiri. Secara keseluruhan, kebanyakan ahli merekomendasikan untuk guru menciptakan suasana kelas saat siswa secara intrinsik termotivasi untuk belajar. Satu pandangan motivasi intrinsik menekankan karakteristik menentukan sendiri. Jadi, guru diharapkan dapat memberikan siswa beberapa pilihan dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan motivasi intrinsik yang menimbulkan tanggung jawab pribadi. Seseorang menggunakan aliran istilah untuk menggambarkan pengalaman yang optimal hidup, melibatkan rasa penguasaan dan konsentrasi terserap dalam suatu kegiatan. Arus kemungkinan besar terjadi di daerah saat siswa terlibat dalam tantangan yang tidak terlalu sulit ataupun tidak terlalu mudah. Minat sendiri dikonseptualisasikan dengan lebih spesifik daripada motivasi intrinsik dan minat positif terkait dalam belajar. Hal ini sangat penting bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswanya untuk menjadi lebih kognitif, terlibat dalam mengembangkan tanggung jawab untuk pembelajaran mereka. Dalam situasi demikian, penghargaan benar-benar dapat merusak belajar. Saat penghargaan digunakan, mereka harus menyampaikan informasi tentang tugas penguasaan daripada kontrol eksternal. Para peneliti telah menemukan saat siswa naik kelas dari tahun-tahun awal sekolah dasar hingga sekolah menengah atas ataupun SMA, motivasi intrinsik mereka mulai menurun sedikit demi sedikit, terutama selama tahun-tahun sekolah menengah. Konsep orang lingkungan sesuai dengan perhatian pada ketidakcocokan antara meningkatkan minat dalam otonomi sekolah dan meningkatkan kontrol, yang nantinya menghasilkan siswa remaja negatif menjual evaluasi dan sikap terhadap sekolah. Secara keseluruhan, kesimpulan yang luar biasa yang dapat kita ambil pada subbab ini adalah bahwasannya hal itu dapat menjadi strategi yang bijaksana untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswanya untuk menjadi termotivasi secara intrinsik. Namun, ada namunnya, dalam banyak situasi dunia nyata, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik yang terlibat dan terlalu sering intrinsik termotivasi ekstrinsik telah sama lain seiring dengan dua kutub yang berlawanan. Lalu kita lanjut pada judul selanjutnya, yaitu atribusi. Teori atribusi ini menyatakan bahwasannya individu yang termotivasi untuk menemukan penyebab performa mereka sendiri dan perilaku. Weiner, seorang peneliti ataupun ilmuwan, mengidentifikasi 3 dimensi atribusi kausal, yaitu yang pertama ada lokus atau gen, yang kedua ada stabilitas, yang ketiga ada pengendalian, dan kombinasi dimensi ini dapat menghasilkan penjelasan kegagalan maupun keberhasilan yang berbeda. Lalu ada penguasaan motivasi dan pola pikir. Siswa dengan orientasi penguasaan yang ditantang dan senang dengan tugas-tugas yang sulit dapat lebih berkonsentrasi pada strategi dan proses pencapaian, bukan pada performa hasil. Sedangkan siswa dengan orientasi tidak berdaya, merasa terjebak oleh tugas-tugas sulit, cemas, dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kemampuan. Siswa dengan orientasi performa difokuskan pada hasil prestasi. Orientasi penguasaan lebih disukai daripada orientasi berdaya atau orientasi performa dalam situasi prestasi. Pola pikir sendiri
merupakan pandangan kognitif baik atau maupun yang berkembang, bahwasannya individu mengembangkan diri. Dweck berpendapat bahwa aspek kunci perkembangan remaja adalah untuk membimbing mereka dalam mengembangkan pola pikir yang berkembang. Siswa dengan pola pikir berkembang percaya bahwasannya mereka dapat meningkatkan motivasi mereka ataupun kegiatan mereka ataupun minat mereka melalui usaha yang mereka lakukan. Lalu memasuki pada efikasi diri. Efikasi diri sendiri dapat kita sebut sebagai keyakinan bahwasanya seseorang dapat menguasai situasi dan menghasilkan hasil yang positif. Bandura, orang ini menekankan bahwa efikasi diri merupakan faktor penting dalam apakah siswa dapat mencapai. Chang berpendapat bahwa efikasi diri mempengaruhi pilihan siswa. Dan tugas bahwa diri siswa berefikasi rendah menghindari banyak-banyak dari tugas belajar, terutama mereka yang menantang. Strategi pembelajaran yang menekankan aku bisa melakukannya sangat-sangat bermanfaat bagi siswa. Maka dari itu, guru dengan efikasi rendah dapat terperosok dalam masalah kelas. Pengaturan khusus, tujuan maksimal ataupun jangka pendek, dan menantang berguna dalam efikasi dan prestasi siswa. Lalu ada penetapan tujuan, perencanaan, dan pengawasan diri. Para peneliti telah menemukan bahwa salah efikasi dan prestasi meningkat saat siswa menetapkan tujuan yang spesifik, proksimal, beserta menantang. Tujuan pribadi juga semua aspek motivasi belajar siswa. Menjadi seorang perencana yang baik dapat membantu siswa untuk mengatur waktu secara efektif, menetapkan prioritas, dan diatur, memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan keterampilan manajemen waktu mereka yang mungkin nantinya akan berguna untuk belajar dan prestasi mereka. Pemantauan diri sendiri dapat diartikan sebagai aspek kunci dari pembelajaran dan prestasi. Lalu ada harapan. Harapan siswa untuk sukses dan nilai yang mereka tempatkan pada yang ingin mereka capai dapat sangat mempengaruhi motivasi mereka. Kombinasi dari harapan dan nilai telah menjadi fokus dari sejumlah model motivasi berprestasi. Harapan para guru dapat berpengaruh kuat pada motivasi dan prestasi siswanya. Guru seringkali memiliki harapan yang lebih tinggi bagi siswa dengan nilai akademis ataupun nilai kemampuan yang tinggi daripada siswa berkemampuan rendah. Hal ini penting bagi guru untuk menyamakan harapan mereka dan memiliki harapan yang sama tingginya untuk semua siswanya. Lalu ada nilai dan tujuan. Nilai dapat diyakini sebagai keyakinan dan sikap tentang cara berpikir hal-hal yang harus atau apa yang penting untuk individu. Sedangkan tujuan dapat diyakini sebagai niat untuk mencapai sesuatu yang berarti bagi diri sendiri dan menyumbangkan sesuatu kepada dunia di luar diri sendiri. Namun, orang ini telah menemukan bahwa terlalu sedikit siswa yang terlibat dalam refleksi tujuan tentang yang ingin dilakukan dengan hidup mereka. Dapat menyimpulkan bahwa orang tua dan guru perlu atau sangat-sangat diharapkan untuk dapat meminta siswa pertanyaan lagi, terutama pertanyaan dengan aspek mengapa. Pertanyaan mengapa ini sangat berguna untuk mendorong mereka dalam berpikir lebih mendalam tentang tujuan mereka sendiri. Yang ketiga, motivasi hubungan dan konteks sosiokultural mencakup motif sosial, hubungan sosial, dan konteks sosiokultural.
Motif sosial. Motif sosial adalah kebutuhan dan keinginan yang dipelajari melalui pengalaman dengan dunia sosial. Kebutuhan sosial siswa tercermin dalam keinginan mereka untuk menjadi populer dengan rekan sebaya, memiliki teman-teman dekat, dan daya tarik kuat mereka rasakan kepada seseorang yang mereka cintai. Meskipun semua memiliki kebutuhan afiliasi, kebutuhan afiliasi siswa bervariasi, sebagian ingin dikelilingi oleh banyak teman dan yang lainnya tidak memiliki kebutuhan yang kuat seperti itu. Kemudian, hubungan sosial. Hubungan siswa dengan orang tua, rekan sebaya, teman, dan guru memiliki dampak besar bagi kehidupan mereka. Konformitas rekan sebaya mencapai puncak pada awal masa remaja, saat keputusan penting tentang apakah mengejar motif akademis atau sosial. Memahami peran orang tua dalam motivasi belajar siswa berfokus pada karakteristik demokrasi, seperti tingkat pendidikan, waktu yang dihabiskan di tempat kerja, dan struktur keluarga. Praktik membesarkan anak, seperti memberikan jumlah tantangan dan dukungan yang tepat, dan penyediaan pengalaman tertentu di rumah, seperti menyediakan bahan bacaan. Teman sebaya dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa melalui perbandingan sosial, kompetensi sosial, belajar bersama, dan pengaruh kelompok sebaya. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan guru dapat memainkan peran yang kuat dalam motivasi belajar siswa. Kemudian, konteks sosiokultural. Selain mengenali keragaman prestasi yang ada dalam setiap kelompok budaya, juga penting untuk memisahkan antara perbedaan dan kekurangan. Namun, perbedaan prestasi yang lebih erat terkait dengan status sosial ekonomi daripada etnis. Banyak studi telah menemukan bahwa status sosial ekonomi dapat meramalkan prestasi lebih baik daripada etnis. Terlepas dari latar belakang etnis mereka, siswa dari keluarga menengah dan atas pendapatan lebih baik daripada rekan sebaya mereka dari latar belakang berpenghasilan rendah di sejumlah situasi prestasi, seperti harapan untuk sukses, aspirasi prestasi, dan pengakuan akan pentingnya kerja keras. Sandra Graham telah melakukan sejumlah studi yang mengungkapkan tidak hanya peran status sosial ekonomi yang lebih kuat dibandingkan etnis dalam prestasi, tetapi juga pentingnya motivasi belajar siswa dari minoritas etnis dalam konteks teori motivasi umum. Sebuah tantangan khusus bagi banyak siswa etnis minoritas, terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan, adalah menghadapi prasangka rasial, konflik antara nilai-nilai kelompok mereka versus kelompok mayoritas, dan panutan berprestasi dalam kelompok budaya mereka yang dapat berfungsi sebagai teladan positif. Keempat, menjelajahi kesulitan prestasi. Yang pertama, siswa berprestasi rendah dan memiliki harapan rendah untuk sukses. Yang kedua, siswa yang melindungi kepantasan diri dengan menghindari kegagalan. Yang ketiga, siswa yang menunda. Yang keempat, siswa yang perfeksionis. Yang kelima, siswa dengan kecemasan tinggi. Yang keenam, siswa tidak tertarik atau terasing. Yang pertama, siswa berprestasi rendah dan memiliki harapan rendah untuk sukses. Seorang siswa dengan kemampuan rendah dan harapan rendah untuk sukses sering membutuhkan jaminan dan dukungan, tetapi juga perlu diingatkan bahwa kemajuan hanya akan diterima saat banyak upaya yang dicurahkan. Metode pelatihan kognitif seperti pelatihan efikasi dan latihan strategi kemungkinan akan berguna bagi seorang siswa dengan sindrom kegagalan atau yang memiliki harapan yang rendah untuk sukses mudah menyerah. Yang kedua, siswa yang melindungi kepantasan diri dengan menghindari kegagalan. Beberapa individu begitu tertarik melindungi harga diri mereka dan menghindari kegagalan sehingga mereka terganggu dalam mengejar tujuan dan terlibat dalam strategi yang tidak efektif. Strategi ini antara lain
tidak tampil, penundaan, atau menetapkan tujuan yang tidak bisa dicapai. Berikut adalah beberapa strategi untuk membantu siswa mengurangi keasyikan dengan cara melindungi diri dan menghindari kegagalan. Yang pertama, pandu siswa dalam menetapkan tujuan yang menantang namun realistis. Yang kedua, bantu siswa memperkuat hubungan antara usaha mereka dan harga diri. Yang ketiga, dorong siswa untuk memiliki keyakinan positif tentang kemampuan mereka. Yang ketiga, siswa yang menunda. Cara lain siswa dapat gagal untuk mencapai potensi mereka adalah menunda-nunda secara teratur. Penundaan dapat berupa banyak bentuk, termasuk mengabaikan tugas dengan harapan akan menghilang, meremehkan pekerjaan yang terlibat dalam tugas, dan menggantikannya kegiatan bermanfaat tetapi dengan prioritas lebih rendah. Strategi untuk membantu siswa mengatasi penundaan termasuk mengakui mereka memiliki masalah penundaan, mendorong mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan tujuan mereka, membantu mereka mengatur waktu lebih efektif, dan membagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang keempat, siswa yang perfeksionis. Perfeksionis berpikir bahwa kesalahan tidak pernah diterima dan bahwa standar performa tertinggi harus dicapai. Perfeksionis rentan untuk memiliki sejumlah masalah kesehatan fisik dan mental. Guru dapat membantu siswa untuk lebih realistis tentang yang dapat dicapai dan untuk belajar menerima kritik. Yang kelima, siswa dengan kecemasan tinggi. Kecemasan adalah perasaan tidak menyenangkan yang sangat jelas dengan ketakutan. Ini adalah normal bagi siswa untuk peduli atau khawatir saat mereka menghadapi tantangan sekolah melakukan ulangan dengan baik. Beberapa tingkat kecemasan siswa yang tinggi adalah hasil dari harapan prestasi yang tidak realistis dan tekanan orang tua. Kecemasan siswa meningkat saat semakin tua dan menghadapi lebih evaluasi, perbandingan sosial, dan pengalaman kegagalan. Yang keenam, siswa yang tidak tertarik atau terasing. Tropi berpendapat bahwa masalah motivasi paling sulit di antara siswa apatis, tidak tertarik dalam belajar, atau terasing dari pelajaran sekolah. Strategi untuk membantu siswa tidak tertarik atau terasing termasuk membangun hubungan positif dengan siswa, menggunakan strategi pengajaran untuk membuat karya akademis lebih menyenangkan, dan mempertimbangkan mentor di masyarakat atau semua siswa seiring dengan petugas dukungan bagi siswa.